yang udah menyediakan forum bagi kita berdiskusi buku yang hari ini judulnya Islamophobia, Sejarah Aktor, Praktik, Praktik Politik dan Teori, karya Pak Warjio sendiri. Selamat malam Pak, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Uh, Senang Pak bisa berdiskusi dengan Bapak. Mungkin langsung saja ya Pak kita berdiskusi. Uh, Sebelum lebih jauh berbicara soal buku ini, apa yang melatar belakangi Bapak kira-kira menulis buku ini? Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan untuk bisa bergabung dalam sesi diskusi sejarah ya, yang mudah-mudahan bisa terus running dan bisa memberikan misi terbaik ya dalam konteks eh, sejarah, terutama di dalam memahami karya-karya yang berkaitan dengan sejarah, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa terus interaksi ya. Baik, menyinggung pertanyaan Nicholas yang pertama tadi terkait dengan latar belakang kenapa saya menulis buku Islamophobia ini. Benar, ini merupakan hasil karya ya dari penelitian yang saya lakukan di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat, Eropa, ya, beberapa negara seperti Prancis, Belgia, Belanda, demikian juga di Australia, yang waktu itu memang eh, persoalan-persoalan Islamophobia ini demikian kuat ya menjadi isu persoalan global. Nah, kemudian kebetulan saya ada proyek penelitian yang terkait dengan politik pembangunan Islam ya, di mana penelitian ini sebenarnya di atau mendapatkan baik dari Indonesia ataupun dari Malaysia ya, sehingga kemudian kesempatan ini saya melakukan penelitian di berbagai negara yang saya sebutkan, dan terutama banyak mengalami fenomena-fenomena yang ada ya terkait dengan Islamophobia. Sebelum ke sana, saya kira mudah-mudahan uh, saya sebut apa ya, adik-adik sekalian ini paling tidak sebelum membaca atau memiliki bukunya sudah membaca resume ya, baik yang secara online atau barangkali mungkin meminjam ya atau mendapatkan melalui Nicholas. Saya kan bagi hadiah satu ya buku ini terkait dengan Ya Pak. Islamophobia ini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bacaan gitu ya, yang bisa disebarkan kepada teman-teman untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Eh, saya ingin kaitkan ya bahwa fenomena Islamophobia di dunia terutama ini sangat terkait erat ya dengan beberapa kebijakan-kebijakan dan isu yang terutama dikaitkan dengan persoalan-persoalan terorisme, kemudian yang dialamatkan
kepada eh, kelompok-kelompok masyarakat, terutama yang beragama Islam, dengan mengidentifikasi simbol-simbol tertentu gitu ya. Misalnya nanti Anda bisa baca ya di buku saya ini, misalnya pengalaman saya ketika saya melakukan perjalanan ke waktu itu saya mendapat undangan dari Universitas Australia Western University di Perth eh, tahun 2012 ya. Jadi waktu itu ketika saya mau memasuki imigrasi ya, kebetulan saya mengajak kolega saya, orang profesor gitu ya, yang bersama-sama kami memasuki imigrasi. Nah, saat masuk imigrasi, beliau bisa masuk di imigrasi, tetapi ketika saya masuk gitu ya, coba ini saya ditahan ya, di diintegrasi ya, interogasi dalam beberapa lama ya. Jadi bagasi saya diperiksa, dibongkar semua. Bagi saya itu perlakuan yang tidak mengenakan gitu. Jadi ketika saya tanya pada pihak imigrasi, kenapa kemudian saya diintegrasi ya sedemikian rupa sehingga kemudian ini bisa berpengaruh ya terhadap perjalanan saya untuk masuk di Australia itu. Jadi sempat saya berdebat dengan mereka dan saya sampaikan kepada mereka bahwa ketika saya masuk Australia ini sebenarnya bukan karena secara pribadi ya, tetapi karena undangan dari Universitas Australia Western University untuk saya menjadi pembicara. Gitu. Sehingga akhirnya saya berdebat dan kemudian saya serahkan ya surat undangan itu. Akhirnya mereka memberi kesempatan ke saya. Tapi ketika saya tanya, kenapa atau alasan utama kenapa Anda menahan saya untuk interogasi seperti ini? Jawaban mereka simpel saja. Alasannya karena saya pakai peci ya, atau lobe yang mengidentifikasi saya sebagai seorang Muslim. Nah, ini sebuah simbolik ya bagi eh, bagaimana peran negara ya kemudian mengidentifikasi seseorang sebagai gitu ya eh, orang-orang yang patut dicurigai gitu. Dan kalau kita ikuti berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai negara ya, ini bukan hanya terjadi di Australia ya, tetapi juga di berbagai negara waktu itu. Jadi misalnya kalau di Eropa itu wanita-wanita yang berjilbab gitu ya, demikian juga di Amerika. Nah, itu jilbabnya ditarik-tarik gitu ya, diminta dilepaskan. Banyak dari mereka ditendang gitu ya, dipukul gitu ya, karena dianggap bagi mereka itu bagian daripada kekhawatiran yang kemudian itu disebut sebagai Islamofobia. Jadi gerakan untuk secara global terkait dengan Islamofobia waktu itu memang sedang terjadi di mana-mana ya, di berbagai negara gitu. Dan ini saya terangkan di dalam satu satu chapter atau bab buku saya ini yang berisikan mengenai siapa sebenarnya aktor-aktor dalam konteks Islamofobia itu. Dan saya merasa senang ya karena malam ini Anda sekalian ya ini coba membincangkan Islamofobia ini
terutama di dalam perspektif sejarah gitu ya. Yang di dalam satu bab buku Islamophobia itu saya membicarakan secara langsung akar gitu ya, simbol dasar bagaimana kemudian Islamophobia itu muncul gitu. Dan kalau kita bicara pada misalnya kebijakan global Islamophobia yang sebagaimana saya singgung tadi, sebenarnya itu bukan persoalan baru. Sehingga kalau kita belajar dari sejarah, kita tahu ya, kebetulan saya adalah alumni sejarah USU yang tentu dari sisi metodologi ya, isu berbasis sejarah, insya Allah sangat memahami ya bagaimana kemudian sejarah itu direkonstruksi kembali menjadi sebuah policy atau kebijakan yang digunakan untuk keuntungan kelompok-kelompok tertentu dengan gitu ya melibatkan atau meminggirkan kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi buku yang saya tulis ini sebenarnya merupakan hasil penelitian dan juga pengalaman bagaimana kemudian Islamophobia itu direkonstruksi atas dibuat atau dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang dialamatkan pada komunitas atau orang-orang yang beragama Islam gitu. Padahal kalau kita konstruksi lagi pada persoalan misalnya terorisme yang saya sebutkan tadi, itu dilakukan oleh juga banyak kelompok ya, atau dilakukan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu dengan tidak mendasarkan pada satu agama tertentu ya, tapi banyak dilakukan oleh kelompok. Misalnya kalau kita merujuk pada hasil kejadian ya tahun 2022 ya, malah Anda sekalian bisa melihat filmnya itu, sekarang sedang di tren tuh di Netflix ya. Ada kasus di Swedia terjadi penyerangan ya oleh satu orang yang dia itu menyerang kelompok remaja dan dilakukan di dalam konteks negara gitu. Jadi teroris itu datang menembaki mereka. Tapi setelah kemudian pemerintah tahu, ternyata itu dilakukan oleh kelompok atau apa ya, waktu itu dipimpin ya oleh satu orang yang beragama Kristen gitu ya. Dan dia beraliran sayap kanan dari salah satu partai di sana. Dan yang terjadi sebelumnya, media sudah memberitakan bahwa yang melakukan itu adalah kelompok teroris dari kelompok Islam gitu. Akhirnya satu hari setelah penelitian atau penyelidikan oleh polisi, akhirnya ditemukan bahwa yang melakukan itu adalah seorang teroris dari sayap kanan ya, kanan di Swedia dan beragama Kristen gitu. Tapi kemudian media sudah membentuk opini sebelumnya bahwa yang melakukan itu adalah teroris tersebut gitu ya, yang
bukan beragama Islam gitu. Jadi penelitian yang saya lakukan sebenarnya mencoba menjawab ya, bagaimana sebenarnya Islamofobia itu muncul dalam perspektif sejarah, siapa aktor-aktornya, bagaimana praktek politik, baik yang ada di Amerika, demikian juga di Eropa seperti Prancis, ya, Belgia, kemudian juga di Belanda dan banyak di kawasan-kawasan lain yang sekarang ini juga jadi satu isu global gitu ya. Juga ini persoalan uh, uh, politik ya. Izin Pak, seperti ada gangguan. Mohon maaf ya kawan-kawan, kita tunggu sebentar. Mungkin Bapaknya ada gangguan di jaringan. Ya. Iya, Nicholas, gimana? Sudah bisa aktif kembali suara saya? Oh, sudah Pak. Sudah bisa Oke, mohon dilanjutkan. maaf ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah kira-kira latar belakang ya. Kenapa saya melakukan penelitian dan terus terang saya ingin sampaikan ya pengalaman. Proses pembuatan buku ini sampai kemudian penerbitan ini berlangsung hampir 5 tahun juga ini. Sebab proses penelitiannya saya sudah selesai itu sekitar tahun 2022 ya. Dan di masa COVID saya coba tuliskan dari hasil penelitian itu, kemudian saya kirim ya. Kemudian saya Nicholas, suara saya bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke. Bisa Pak. Ini saya kirim ke satu penerbit yang awalnya sudah setuju ya untuk menerbitkannya, dan saya sudah menandatangani kontrak untuk diterbitkan, tapi kemudian akhirnya tidak jadi diterbitkan ya. Jadi naskah saya itu sebelumnya ada dua ya, satu terkait dengan mengukur kualitas demokrasi, dan satu lagi Islamophobia ini gini. Tapi yang terbit itu mengukur kualitas demokrasi, sementara yang Islamophobia ini nggak jadi terbit. Jadi waktu saya jumpa penerbitnya, saya tanya kenapa nggak jadi diterbitkan di Jakarta ya.
dia memberikan pernyataan ada merasa dapat tekanan lah begitu untuk diterbitkan gitu. Ada akhirnya kemudian saya cari penerbit lain, hampir 2 tahun ya. Akhirnya dapat penerbit yang mau menerbitkan secara model pool pembiayaan dari mereka ya. Dan kemudian di awal Februari 2025 buku ini akhirnya bisa diterbitkan dan diedarkan gitu. Nah, kalau kita pahami sekarang, Islamophobia sekarang ini menjadi isu global dan sekarang menjadi salah satu riset ya fokus utama ya yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara yang itu ditinjau dari berbagai interdisipliner. Misalnya dari sudut sejarah, sudut politik, bahkan juga dari sudut international relation-nya atau foreign policy atau politik luar negeri gitu. Jadi saya kira ini beberapa isu utama. Dan kalau Anda misalnya googling ya dengan menuliskan Islamophobia dan Warjio, itu Anda akan menemukan artikel saya di salah satu jurnal ya Scopus yang berisi Islamophobia ditinjau atau dipahami dalam konteks kolonialisme gitu ya. Jadi base sejarah gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan para kolonialis di berbagai negara, terutama di timur termasuk di Indonesia, itu sebenarnya sudah lama menggunakan tem Islamophobia itu. Misalnya kalau kita lihat karya-karya Edward Said itu banyak membicarakan masalah itu. Nah, saya harap nanti Anda juga membaca artikel saya di Scopus itu terkait dengan Islamophobia ditinjau dari sisi kolonialisme. Nah, saya kira itu sebagai satu pengantar ya yang agak panjang, Nicholas. Mohon maaf atas pertanyaan itu. Saya kembalikan ya kepada Nicholas, nanti mungkin kita akan banyak diskusi. Siap, Pak. Silakan. Sebuah pengantar yang menarik ya Pak, bagaimana penelitian yang Bapak mulai itu dijelaskan dimulai dari pengalaman pribadi Bapak ketika pergi ke negara barat, di mana perlakuan-perlakuan terhadap komunitas muslim di sana cukup buruk gitu Pak. Kita juga melihat bahwa Islamophobia ini kemudian di hari ini kerap kali diartikan hanya sebagai sebuah labelitas atau hanya sekedar upaya untuk bagaimana disebutkan tidak berkaitan dengan pihak-pihak tertentu atau hanya terbentuk secara alami gitu Pak. Karena ada yang bilang bahwa hal itu terjadi karena itu perlakuan umat muslim sendiri atau itu terjadi karena orang-orang barat itu takut terhadap perkembangan umat Islam. Jadi seperti seolah Islamophobia ini tidak ada kaitannya dengan industrialisasi atau tidak ada kaitannya dengan pemerintahan di dunia barat. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya negara-negara barat ini membentuk konstruksi Islamophobia ini untuk melindungi kepentingan mereka di kancah global, Pak? Iya, satu pertanyaan yang menarik ya. Saat saya pada waktu itu di Paris ya, Prancis, jadi waktu itu saya sedang dalam perjalanan menuju Belgia, dan dari Paris ke Belgia itu memerlukan beberapa jam ya. Saya cukup khawatir bagaimana kemudian misalnya saya bisa mendapatkan makanan halal gitu ya. Jadi dari hasil searching saya waktu itu,
saya mendapatkan informasi bahwa Belgia termasuk salah satu negara yang sangat dekat gitu ya dengan kebijakan-kebijakan Islamofobia gitu. Saya sudah tuliskan di buku ini ya. Tapi kemudian ketika saya di ibu kota Belgia, saya mendapati justru di hampir simpang 4 ya kota itu banyak saya temukan restoran-restoran yang menuliskan restoran halal gitu ya. Jadi saya terkejut juga gitu bahwa ternyata perkembangan Islam di Belgia cukup kuat dan semakin membesar gitu ya. Dan ini menjadi satu isu utama karena ternyata dengan perkembangan Islam yang demikian besar di Belgia dan kemudian diikuti oleh banyaknya rumah makan dan perubahan perilaku ya mengelola makanan itu, yang maksud saya adalah dulu orang-orang Eropa terutama di Belgia itu sangat khawatir ya dengan misalnya pendekatan syariah ya, misalnya memotong ayam atau kambing. Setelah dilakukan penelitian, ternyata cara-cara syariah Islam itu sangat dekat dengan nilai-nilai kesehatan gitu. Sehingga kemudian di samping banyaknya orang yang beralih kepada Islam gitu ya, tapi para pengusaha sekarang banyak yang menggunakan cara-cara Islam atau membuka rumah makan atau restoran-restoran Islam untuk mengakomodasi banyaknya keinginan publik untuk menggunakan cara-cara Islam seperti itu. Tapi di satu sisi, ini memberikan kekhawatiran bagi kelompok atau para pemodal-pemodal ya. Ya, sekarang yang sebelumnya menjadi pemain utama pensuplai makanan ke restoran-restoran dengan cara yang bukan Islam gitu. Sehingga kepentingan ekonominya ini tergeser gitu ya. Dan akhirnya kemudian ini mereka membentuk kepentingannya sendiri, kekhawatiran sumber-sumber pemasukan yang sama ini mereka dapat, tapi karena kekhawatiran dengan model-model pendekatan keislaman seperti itu, mereka akhirnya menjadi khawatir dan kemudian menggelumbungkan isu Islamofobia itu. Dan mereka membangun kelompok-kelompok yang di Jerman itu ya, itu terkenal dengan kelompok Pegida ya. Yang mereka menggunakan isu anti-Islam itu dengan Islamofobia itu untuk tetap mengatasnamakan kepentingan mereka. Tetapi di belakang mereka ini sesungguhnya adalah para kelompok kepentingan, terutama para pemodal-pemodal yang khawatir dengan perubahan-perubahan seperti itu gitu ya. Ketika saya di Paris juga saya rasakan hal yang demikian gitu ya. Ketika saya melakukan kajian di kota-kota gitu ya, apa namanya rumah makan di sana itu, perkembangan perspektif penggunaan syariah itu juga demikian sudah mulai membesar gitu ya, dan menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Sehingga kemudian muncul ya beberapa kesimpulan bahwa kebencian terhadap Islam itu dalam perubahan-perubahan terakhirnya itu dibentuk atas dorongan, kekhawatiran, kehilangan pemasukan ekonomi, dan juga kekurangan dukungan secara politik dari partai-partai sayap kanan yang ada di Eropa.
Nah, kalau kita lihat sekarang ini, terutama sejak tahun 2017 ya, peningkatan partai-partai sayap kanan yang menggunakan isu-isu Islamofobia, anti imigran itu di dalam pemilu mendapat dukungan dari kelompok masyarakat itu gitu. Jadi mereka menggelar kebencian terhadap lewat Islamofobia, kemudian juga di dalam konteks anti imigran, sehingga kemudian dalam pemilu itu kursi mereka itu bertambah. Dan mereka membuat keyakinan kalau kemudian ini terus dipelihara, maka mereka akan tetap mendapat dukungan kepada masyarakat gitu. Jadi sekali lagi ya, persoalan Islamofobia ini bukan hanya persoalan hate speech ya, tapi juga persoalan berkaitan dengan ekonomi dan juga politik gitu. Sehingga kemudian salah seorang peneliti ya, kalau Anda baca buku Islamofobia Industri yang ditulis oleh Lean, itu menyimpulkan bahwa Islamofobia merupakan produk yang sengaja dihasilkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendominasi ya kepentingannya, terutama dalam konteks investor ya, industri, untuk mengamankan kepentingan mereka secara ekonomi. Jadi ini juga menjadi isu, bukan hanya makanan ya. Kalau di beberapa negara Eropa itu kan misalnya passion ya terkait dengan jilbab gitu ya, itu berkembang pesat gitu ya, menggantikan beberapa passion tertentu yang tidak, atau katakanlah yang membuka aurat gitu. Artinya perkembangan passion dengan pendekatan syariah itu menjadi salah satu kekhawatiran yang muncul, yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tersebut gitu. Nah, inilah satu background ya, pandangan secara global yang terjadi, sebagaimana tadi pertanyaan Nicholas. Terima kasih Nicholas. Oh ya Pak, terima kasih. Kebetulan sudah hampir mau jam 9. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Warjo, dipersilakan jika ada pertanyaan terkait isu-isu Islamofobia ini. Cukup menarik ya Pak, apalagi salah satu kajian Bapak yang mengaitkan Islamofobia dengan kolonialisme begitu ya Pak. Ya, nah saya sarankan Anda membaca ya. Dari apa yang tulis itu bisa diakses secara free ya. Satu artikel yang saya tulis bersama itu ya, untuk menambah pemahaman kita terkait dengan Islamofobia di masa kolonial. Nah ini bagi kita, para sejarawan ya, membuka kesempatan kita juga ya, untuk bisa merespons secara adil bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan para kolonialis, termasuk dari Spanyol gitu ya, dan kemudian Portugis, sampai kemudian Belanda, itu ternyata beririsan gitu ya, dan berhubungan terkait dengan persoalan Islamofobia itu. Cuman waktu itu isunya bukan mengatasnamakan Islamofobia, tapi ya dengan menggunakan kata-kata yang lain. Kalau Anda misalnya membaca buku karya ya, yang terkait dengan politik Islam India Belanda, yang ditulis oleh seorang peneliti Indonesia di Belanda, dia saat mengerjakan disertasinya ya,
dia membuat dia berkesimpulan bahwa kebijakan politik Islam Hindia Belanda itu sengaja dibuat untuk melemahkan ya kekuatan sarankan Anda membaca buku tersebut karya Akip Suminto ya, Politik Islam Hindia Belanda. Mungkin buku yang disarankan itu bisa kita diskusikan di lain hari ya Pak. Apakah Pak Warjo masih bersama kami atau ada kendala? Ya Nicholas, suara saya masih bisa didengar? Ya Pak, terdengar. Sebelumnya izin Pak, ada pertanyaan di kolom chat ya Pak. Biar saya bacakan. Silakan. Pada tahun 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta terjadi peningkatan sentimen Islamofobia dan intoleransi di masyarakat. Isu-isu agama digunakan sebagai alat politik yang menyebabkan polarisasi antara kelompok masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kecurigaan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu termasuk umat Islam yang dianggap radikal atau sebaliknya kelompok minoritas dalam Islam yang mengalami marginalisasi. Fenomena ini mencederai nilai multikulturalisme dan memperlemah harmoni sosial yang menjadi ciri khas Indonesia. Bagaimana Islamofobia dapat mengancam nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasinya? Silakan Pak dijawab. Oke, yang pertama, Islamofobia ini telah direspon secara global, terutama oleh PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yang telah menetapkan secara global tanggal anti Islamofobia. Jadi ada tanggal khusus ya dalam setiap tahunnya itu PBB mengingatkan atau menetapkan hari anti Islamofobia gitu ya. Jadi tujuannya apa? Untuk berakhirnya gitu ya, atau sekaligus memperingati bahwa tidak dibenarkan gitu ya praktik-praktik Islamofobia dengan dasar apapun gitu. Nah, kasus yang terjadi di Indonesia terutama ya, terutama di dalam konteks praktik politik kontemporer di pilkada, itu sering terjadi praktik-praktik Islamofobia gitu. Termasuk tadi yang disebutkan yang di Jakarta gitu ya. Di beberapa isu yang lain misalnya juga tidak dibenarkan gitu ya, atau muncul kekhawatiran menggunakan perkataan-perkataan atau simbol-simbol yang sesungguhnya itu mencerminkan praktik Islamofobia gitu. Misalnya melabelkan pribadi ya, atau kelompok-kelompok tertentu dengan kelompok-kelompok teroris atau radikal gitu kan. Bahkan juga partai-partai tertentu dengan kelompok-kelompok atau kumpulan radikal gitu. Nah, sesungguhnya ini dibangun atas kepentingan politik tertentu. Karena apa? Secara dukungan memang yang demikian besar
terutama di Indonesia dalam praktik pemilu, ini mengkhawatirkan juga gitu ya, jika kelompok-kelompok ini menggunakan dukungan umat Islam terutama di dalam dukungan mereka gitu. Oleh karena itu tentu salah satu cara dengan menggunakan fenomena global itu, Islamofobia itu juga dijadikan sebagai sebuah alat ya untuk mengurangi atau tidak ada dukungan lagi terhadap umat Islam, terutama di pilkada itu. Dan saya kira di kasus Jakarta, ya pilkada Jakarta itu kan itu menjadi puncak ya dari persoalan-persoalan isu atau praktik Islamofobia yang dikembangkan di berbagai tempat ya. Dan Jakarta yang kita tahu sebagai kota dengan multikulturalisme sangat rentan untuk dipraktikan ya Islamofobia itu gitu. Orang kemudian bertanya gitu ya, apakah kemudian misalnya politik identitas dibenarkan dalam pemilu boleh atau tidak gitu ya. Realitasnya bahwa politik identitas itu sebenarnya memang bagian daripada identitas masyarakat itu sendiri. Yang tidak boleh adalah kemudian mempraktikkan identitas politik itu dengan memburukan, menjelekkan gitu ya, atau bahkan menghakimi kelompok-kelompok tertentu atas kepentingannya yang secara hukum ataupun undang-undang itu bertentangan. Dan penelitian saya di berbagai daerah ya, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya melakukan penelitian ya mengenai politik pembangunan hotel syariah di Jakarta, di Semarang, kemudian di Bandung, di Bali, dan juga di Medan. Praktik-praktik seperti itu ada dan kerap kali gitu ya digunakan sebagai bagian strategi ya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu Nicholas. Oh iya Pak, oke. Terima kasih jawabannya Pak. Mungkin jelas ya untuk Mas Iza yang sudah bertanya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Angel nih. Selamat malam, saya izin bertanya terkait wanita di negara Eropa mengalami diskriminasi secara fisik oleh kelompok Islamofobia. Pertanyaan saya, apakah ada gerakan khusus wanita di Eropa untuk mengantisipasi Islamofobia? Lalu, apakah respon Islamofobia di setiap negara barat atau negara minoritas Islam pasca tragedi serangan 11 September 2001 memiliki respon yang berbeda-beda? Mungkin saya langsung dijawab, Pak. Ya, dimanapun sekarang ini, kelompok-kelompok yang menggerakkan ya, atau anti-Islamofobia, atau mereka yang merespon terhadap Islamofobia, ini juga banyak ya. Terutama yang saya singgung tadi, yang kasus penyerangan ya di salah satu kota yang di Eropa, yang kota itu dikenal sebagai kota yang paling aman di dunia. Dan tapi karena ada penyerangan yang disebutkan teroris tadi, yang kebetulan dilakukan oleh bukan Islam kan, akhirnya pemerintah juga mendeklaim ya berita-berita sebelumnya yang menyatakan bahwa pelakunya itu umat Islam, tapi ternyata bukan.
juga kasus yang terjadi di New Zealand, yang Anda pasti pernah ingat itu ya, jemaah masjid ya, saat melakukan sholat itu ditembaki saat mereka sedang sholat. Jadi ada seorang yang menggunakan senjata itu menembaki jemaah masjid dan puluhan orang itu meninggal. Tapi karena ini bagian daripada kebijakan pemerintah New Zealand, demikian juga masyarakatnya ya, yang sangat menghormati apa namanya perbedaan yang ada gitu ya. Akhirnya mereka bahu membahu dan saling menolong, terutama bagaimana kemudian umat Islam itu bisa melaksanakan ibadahnya kembali gitu ya. Bahkan kemudian akhirnya jemaah Islam itu memaafkan ya teroris yang telah menembaki keluarga mereka gitu. Saya mau katakan bahwa sekarang ini kelompok-kelompok masyarakat di berbagai negara, baik di Eropa ataupun di Amerika, Australia dan New Zealand, itu sudah memahaminya ya, dalam bahwa orang-orang yang mempraktikkan Islamophobia ini sebenarnya banyak digerakkan oleh kepentingan mereka, ya, bukan didasarkan atas agama ya, tetapi lebih pada kepentingan-kepentingan secara ekonomi ataupun kepentingan politik. Sebagaimana yang saya singgung tadi, partai-partai sayap kanan di Eropa ya. Sehingga kemudian kita memahami usaha untuk memerangi Islamophobia ini digerakkan oleh kelompok-kelompok bukan saja perempuan ya, tetapi juga kelompok-kelompok komunitas tertentu, karena memang perempuan di Eropa dan di Amerika, di Australia ataupun di New Zealand itu sangat rentan untuk mengalami atau menjadi korban dari praktik-praktik Islamophobia itu. Di Amerika sekarang, terutama di Universitas California Berkeley, itu mereka sudah mendirikan ya semacam pusat gitu ya, penelitian terkait dengan apa namanya Islamophobia itu. Bahkan salah satu program mereka adalah menerbitkan jurnal Islamophobia gitu. Jadi kalau Anda misalnya searching ya, tulis saja Journal of Islamophobia University of California Berkeley gitu ya. Itu Anda akan mendapatkan atau kita mendapatkan informasi terkait dengan jurnal ini gitu. Dan kajian-kajian atau penelitian terkait dengan Islamophobia. Saya kira itu, Nicholas. Mungkin terima kasih untuk jawabannya Pak. Mungkin jelas ya Mbak Angel. Pertanyaan berikutnya dipersilakan Mas Dendi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas Pak Wadio. Saya Ya, mau menyinggung tadi lagi, ternyata sudah disebutkan, sudah saya siapkan pada tadi, soal masalah di Christchurch di New Zealand, tentang penembakan sekian puluh jemaah termasuk anak-anak. Itu kalau biasa ingat, membuat hubungan simpatis begitu. Jadi masyarakat dunia itu merasakan simpati terhadap umat Islam pada masa itu, jika saya tidak salah ingat. Dan kemudian beberapa tahun, kita loncat beberapa tahun, memang tidak ada hubungannya. Tetapi ada saya rasa ini bagian dari strategi politik dari
pemerintah Rusia ketika melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Di sini saya tidak mau bertendensi ke salah satunya, tetapi menggunakan tentara Chechen yang notabene adalah Muslim gitu. Dan kemudian membangun narasi bahwasannya ini adalah bangsa yang hubungan dengan eskatologi, bangsa-bangsa apa Rom yang membantu perang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya gini, Pak, ketika Islamofobia itu di satu sisi diperlakukan sebagai alat politik sayap kanan, eh, sehingga partai-partai sayap kiri itu tertarik untuk membuat counternya gitu. Posisi kita sebagai umat Islam dunia, posisi sebagai masyarakat dunia itu menyikapinya bagaimana? Apakah kita mengikuti kapal di mana eh, bukan diakomodasi ya? Islam tuh kayak di dalam tanda kutip disokong begitu, atau kita harus independen sendiri mengingat bahwasannya kekhalifahan terakhir sudah runtuh 1 abad lebih gitu. Mungkin bisa dibagi pandangannya Pak. Terima kasih. Ya, Mas Dedi, makasih ya. Ini dari UNES ya. Ya, Iya kebetulan Pak. beberapa waktu yang lalu saya ada diundang ya, memberi kuliah umum di jurusan politik UNES Semarang ya. Nah, jadi terima kasih sudah bergabung. Oke, kalau kita baca ya dan hasil penelitian yang saya lakukan dalam konteks pertanyaan tadi, beberapa sikap ya yang eh, dilakukan terutama oleh komunitas-komunitas Islam di baik di Amerika ataupun ataupun di Eropa, mereka ada melakukan berbagai program ya. Misalnya program kampanye terhadap Islam di berbagai tempat, memperkenalkan Islam seperti apa gitu kan. Demikian juga program-program yang lain, misalnya melalui partai politik ataupun dengan membentuk kelompok-kelompok atau NGO-NGO yang merespon perkembangan-perkembangan Islamofobia gitu. Di Belanda misalnya, itu kelompok-kelompok Islam melakukan berbagai kegiatan, misalnya melakukan silaturahmi ya. Misalnya ada pimpinan kelompok garis kanan atau ada partai-partai yang selama ini membenci Islam. Ini mereka datang eh, ke rumah sakit ya, menjenguk misalnya pimpinan-pimpinan partai itu yang sedang sakit gitu ya. Dan itu memberikan sinyal positif ya, bahwa Islam itu sebagaimana yang tidak mereka gambarkan atau yang mereka. Nah, sementara yang di parlemen ya itu kan sekarang sudah mulai banyak itu anggota-anggota parlemen Muslim ya. Ya, di Amerika misalnya yang menyuarakan kepentingan-kepentingan Islam, sampai kemudian juga kepentingan di PBB gitu ya. Sehingga kemudian kita tahu bahwa PBB mengeluarkan satu hari anti Islamofobia gitu. Jadi gerakan-gerakan kelompok masyarakat Muslim atau yang mendukungnya terkait dengan Islamofobia itu direspon baik secara pendekatan politik gitu ya, pendekatan aktivitas program, demikian juga dengan pendekatan kegiatan ya. Sebagai contoh ya, misalnya
ketika saya melakukan penelitian di kota New York, Amerika Serikat, itu waktu itu sedang dibangun pembangunan masjid ya, yang dibiayai oleh komunitas Islam Indonesia. Tapi kemudian perjuangan untuk mendirikan masjid di komunitas yang di dalamnya itu beragam, ada kelompok yang bukan Islam seperti Yahudi atau Kristen, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Itu pembangunannya mendapat hambatan masjid itu. Bahkan sampai di pengadilan. Akhirnya ketika sebelum diputuskan di pengadilan, itu kelompok-kelompok komunitas yang di sekitar masjid yang mereka bukan Islam akhirnya mendukung pihak pengadilan bahwa mereka sangat memerlukan masjid itu. Kenapa? Karena di dalam masjid itu ada program-program, misalnya pendidikan, pelatihan komputer, ataupun pelatihan-pelatihan yang bersifat membangun, terutama untuk generasi muda. Yang waktu itu di sekitar masjid itu banyak pengguna narkoba misalnya. Dan menjadi sasaran kriminalitas. Jadi akhirnya ketika masjid itu dibangun, yang mendukung itu bukan komunitas Islam saja, tetapi komunitas Kristen, demikian juga Yahudi, yang ikut mendukung itu karena nilai keberadaan pembangunan masjid itu dirasakan sangat berarti oleh masyarakat gitu. Jadi saya kebetulan sempat tidur gitu ya di masjid itu dan melakukan banyak kegiatan bersama komunitas-komunitas masyarakat. Jadi itulah beberapa program yang dilakukan ya oleh komunitas-komunitas Muslim, terutama mensikapi berbagai kegiatan Islamofobia itu. Demikian, Dandi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Bagi kawan-kawan yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak, kita berbincang lagi sedikit. Kita kan tahu bahwa negara-negara Barat ini kan pasti memiliki bentuk-bentuk pemerintahnya yang berbeda gitu Pak. Apakah ada pola-pola berbeda gitu di setiap negara saat mereka menggelembungkan isu Islamofobia ini Pak di negara mereka masing-masing? Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kendala Halo? jaringan. Ya Pak, sudah terhubung kembali Pak. Iya, terkait dengan pertanyaan Nicholas ya, apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu merespon Islamofobia itu ya? Nah, tentu saja secara internasional negara-negara yang
dulunya praktik-praktik Islamofobia itu demikian masif ya, tidak bisa semasif dulu lagi ya, karena PBB sendiri sudah mengeluarkan ya kebijakan-kebijakan terkait dengan menghempang atau counter Islamofobia itu gitu. Tapi memang beberapa negara itu masih terus banyak melakukan ya, walaupun tidak semasif dulu lagi gitu kan. Ya, praktik-praktik itu terutama masih terfokus pada persoalan-persoalan politik. Jadi misalnya di Jerman sekarang ini dan di beberapa negara-negara Eropa, terutama oleh partai-partai sayap kanan, itu menggunakan kebijakan anti imigran yang menopang untuk terus menggelar praktik-praktik Islamofobia ini gitu. Jadi mereka ada semacam konektivitas ya, persatuan, terutama kalau di Jerman itu ada kelompok yang saya sebutkan tadi, kelompok Pegida ya. Jadi nanti silakan Anda searching kelompok-kelompok Pegida itu seperti apa, tapi intinya ini adalah kelompok yang sangat anti terhadap Islam ya, sampai dalam praktik politik mereka gitu. Jadi memang kebijakan-kebijakan terhadap Islamofobia itu masih terus berlangsung ya, dan terutama ini juga kebijakan yang berkaitan dengan identitas negara. Di Prancis misalnya, yang menekankan pada pendekatan sekuler, itu hampir sampai sekarang terjadi tidak membenarkan ya. Misalnya kelompok-kelompok Muslim itu yang perempuan menggunakan hijab gitu ya di sekolah-sekolah gitu ya. Karena itu dianggap bagi mereka itu bagian daripada program sekularisme. Nah, tapi di beberapa Eropa lainnya ini sudah mulai memberi kesempatan ya, karena dalam banyak praktik justru kelompok-kelompok Muslim ini memberikan nilai positif gitu ya. Saya melakukan penelitian awal terhadap kebijakan Presiden Amerika yang pertama. Itu misalnya George Washington, kebetulan beberapa waktu saya terpilih ya untuk belajar politik luar negeri di Amerika Serikat beberapa bulan ya. Dan saya tinggal di sana untuk mempelajari bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan Presiden Amerika itu ternyata sejak awal negara Amerika itu dibentuk, Presiden George Washington membuat kebijakan gitu. Waktu itu dia membuat statement. Waktu kunjungan dia ke Rhode Island, dia katakan di Amerika ini hanya ada dua komunitas yang bisa dipercaya. Satu, komunitas Muslim. Yang kedua, itu adalah kelompok Yahudi. Bayangkan dalam masa awal-awal pembentukan Amerika, keluar pernyataan itu dari seorang presiden Amerika ya, yang Amerika baru awal dibentuk begitu. Dan ketika saya pelajari ya dari sumber-sumber arsip yang ada, pernyataan itu menjadi penting. Bagaimana kemudian sesungguhnya Amerika itu menghormati ya, terutama perbedaan-perbedaan berbagai komunitas, terutama Islam dan Yahudi dalam kasus George Washington itu gitu ya. Jadi ini beberapa isu yang terkait
dengan kebijakan-kebijakan itu. Tentu saja dinamika bagaimana satu negara merespon perkembangan dan perubahan terkait dengan Islamofobia sangat tergantung dengan kebijakan politik dan perubahan-perubahan global yang ada. Jadi saya kira itu, Nicholas. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Tadi ada yang raise hand juga untuk Mas Sobilin di Mas Hasan Sobilin, dipersilakan Mas. Terima kasih Bang Silakan Nicholas. Mas Sobirin. Ya, selamat malam. Selamat bulan Ramadan, Pak Warijo. Izin Pak, Terima saya kasih belum Pak. baca, Ya. saya belum baca bukunya, tapi saya tergelitik gitu untuk bertanya. Jadi buku ini kan berdasarkan penelitian Bapak ya. Jadi kalau penelitian ini kan sifatnya karya ilmiah. Jadi ada rumusan masalah, ada akar masalah. Nah itu kalau menurut Bapak ya, kira-kira akar permasalahannya itu yang paling utama dan mendasar itu apa, Pak? Ya saya mengerti ya, Bapak tadi menyebutkan selalu eksternal. Tapi apakah ada dari internalnya gitu, Pak? Jadi kayak misalkan gini nih, saya fobia ular. Nah karena menurut data ya, kalau orang dipatuk ular bisa meninggal gitu. Sehingga kalau ada ular takut gitu. Tapi memang ada juga sih yang memelihara ular ya. Tapi kan umumnya takut gitu. Nah, saya eh, saya tidak fobia kucing karena menurut data saya memelihara kucing itu lucu gitu, bahkan menjadi sahabat gitu kan, gitu. Jadi maksud saya itu eh, hasil dari penelitian Bapak ini kan Bapak menemukan akar masalah, ya kan? Nah, jadi maksudnya itu Bapak sebagai peneliti, apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi pemecahan dari permasalahan tersebut gitu Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak, izin. Ya. Baik, Nicholas, saya respon langsung ya. Pertanyaan Pak Sobirin, terima kasih Pak Sobirin. Ya, saya kalau dengan ular sama dengan Pak Sobirin juga ini. Ya, barangkali juga karena ya apa ya orang kan merespek ular itu dengan macam-macam gitu ya. Kalau Panji si penjinak ular itu ya, dia itu malah memeliharanya itu banyak-banyak itu, bahkan berbagai jenis ya. Kalau di India malah itu saya lihat di YouTube itu penjinak ularnya banyak yang perempuan. Gitu ya. Jadi mungkin bagi saya pribadi, saya memang termasuk orang yang gimana gitu ya terhadap ular itu gitu kan. Tapi karena juga mungkin bisa saja karena pengetahuan saya itu sedikit ya terkait dengan ular itu gitu. Kalau di orang-orang misalnya di kedokteran gitu ya, ular itu apalagi ular berbisa itu sangat diperlukan gitu ya. Karena bagi mereka itu orang yang digigit ular itu bisa disembuhkan dengan bisa ular itu sendiri gitu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu ya. Nah, barangkali juga memang ya masyarakat dunia ya dalam konteks global, terutama mereka ini
terhadap kenapa munculnya Islamophobia? Satu, karena mungkin belum mengetahui ya secara detail gitu ya terkait dengan ajaran-ajaran Islam misalnya gitu. Pasca ya penyerangan gedung WTC ya yang ada di New York itu justru berbondong-bondong banyak orang yang dulunya memberikan nilai negatif ya terhadap Islam misalnya, karena mereka selama ini mendapatkan informasi Islam itu dari media-media yang secara global ini dimiliki oleh kelompok-kelompok yang memang apa ya punya misi ya untuk meminggirkan Islam itu sendiri gitu. Sehingga referensi mereka itu banyak bersumber dari media-media gitu. Tapi setelah pasca atau penyerangan gedung WTC tersebut, orang-orang di Amerika Serikat itu banyak kemudian mereka mempelajari Islam dari sumber Islam itu sendiri, baik dari Al-Quran ataupun daripada Sunnah gitu ya. Jadi selama ini yang digambarkan media yang memberikan nilai negatif, ternyata ketika mereka pelajari Islam itu tidak sebagaimana yang digambarkan. Bahkan karena mereka mempelajari ini, banyak dari mereka yang kemudian convert gitu ya, atau masuk menjadi penganut Islam gitu. Karena selama ini ketidaktahuan mereka terhadap Islam itu sendiri gitu. Jadi secara internal memang ya gambaran-gambaran terkait dengan Islam banyak dibentuk oleh media Islam itu sendiri. Jadi misalnya tadi kasus yang saya di Australia ya, ketika mungkin melihat saya pakai peci gitu, wah ini seperti gambaran orang radikal gitu ya, atau padahal sebenarnya justru kita lihat tidak seperti itu gitu, karena mungkin selama ini mereka mendapat gambaran seperti itu. Nah, selama ini kelompok-kelompok ya, termasuk negara-negara sudah berusaha, bahkan kemudian PBB, ini menjadi sebuah isu global yang harus dilakukan gitu ya. Ya misalnya membuat program-program katakanlah yang menghadirkan Islam gitu ya, yang rahmatan lil alamin gitu ya, yang untuk semua gitu ya. Dan juga komunikasi di berbagai kelompok gitu, baik secara hukum ataupun kepribadian mereka gitu. Jadi ini beberapa program-program yang ada gitu ya. Jadi sekali lagi memang secara spesifik Islamophobia itu muncul satu karena alasan ketidakpengetahuan kelompok tertentu gitu ya. Yang kedua, memang disengaja karena itu bagian daripada proyeksi politik mereka. Makanya di buku saya itu saya khusus melahirkan satu teori ya sebut sebagai politik Islamophobia itu. Kenapa? Karena ini didasari oleh kepentingan mereka gitu, agar mereka bisa eksis secara ekonomi dan juga secara politik. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya, Pak Sobirin gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Sobirin. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan waktu sudah
Oh, ini mungkin ada pertanyaan Pak, sekaligus pertanyaan terakhir ya Pak dari Mas Dendi lagi ini. Apa berarti Bapak sedang mengatakan bahwa Islamofobia akarnya dari xenofobia yang dijadikan bahan bakar politik? Silakan Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita selesai diskusi malam ini. Iya, xenofobia itu bisa muncul ya, dilakukan atas kepentingan tertentu gitu. Jadi Islamofobia sebenarnya hadir dari persoalan-persoalan secara sosiologis itu sendiri, tetapi juga atas dasar kepentingan politik gitu. Dan terutama bagi kita ya, yang aktif dan mengikuti perkembangan-perkembangan politik, terutama berbasis sejarah, saya kira memang pengembangan dan penelitian terkait dengan Islamofobia untuk kepentingan bersama ke depan. Gitu, Nicholas. Baik, terima kasih Pak. Mungkin jelas ya Mas Dendi jawaban dari Pak Warjio. Berhubung jadwal waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.35 ya Pak. Terima kasih Pak untuk diskusi malam ini, sebuah diskusi yang menarik ya Pak, kajian yang menarik. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi terkait buku-buku yang lain bersama Pak Arjio, bersama kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi tambahan ilmu, menjadi berkah ilmu bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Arjio. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi ya Mbak. Ya, barangkali sebelum ke Mbak Tiwi ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua, Nicholas yang sudah memulainya ini ya bersama teman-teman. Ya, tentu saja secara pribadi saya sangat senang atas undangan yang sangat berarti ini, dan terutama kita peminat sejarah ya. Banyak isu-isu sejarah lagi yang belum terungkap ya, terutama terkait dengan persoalan Islamofobia ini. Saya sekarang sedang mengapply program ya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Islamofobia, terutama kaitan Islamofobia dengan urbanism and foreign policy ya. Karena bagaimanapun sekarang ini dunia atau kota-kota besar di dunia itu sedang merespon, membuat kebijakan ya, bagaimana membangun kota-kota ini, terutama merespon perkembangan Islamofobia itu di Eropa dan di Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia saya kira ini masih lambat ya responnya ya. Mungkin ini jadi satu penelitian ke depan, sehingga kemudian pendekatan-pendekatan interdisipliner ini bisa memberikan penguatan, apalagi di Indonesia dalam basis latar belakang sejarah, terutama kebijakan-kebijakan Islamofobia misalnya dari era kolonial ini masih sangat terbuka sekali ya. Karena kebetulan beberapa mahasiswa saya di pasca sarjana juga sedang meneliti beberapa isu terkaitan ini, dan muncul
pada masa era kolonial gitu. Saya kira mungkin di antara kita ke depan juga bisa memulai ini. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan yang lain dan tetap semangat ya. Terima kasih Nicholas dan mohon maaf semua atas segala kekurangan ya. Terima kasih kembali Pak. Mungkin saya diskusinya saya kembalikan kepada Mbak Tiwi. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Nicholas, Pak Warjio. Oh ya, tadi Bapak sempat notice ada satu buku ya Pak ya? Oh ya, nih nanti saya berikan sama Nicholas satu ya. Oke, Saya siap. nggak tahu Jadi, persis Terima ya, kasih, Pak. apakah di tempat atau di kota-kota tempat kita itu di toko bukunya sudah ada, karena ini diterbitkan oleh salah satu penerbit di Jawa ya. siap. Jadi ini spesial buat moderator ya. Baik, terima kasih banyak Pak Warjio untuk pencerahannya luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk menggali lebih banyak ya terkait fenomena sejarah yang juga berkaitan dengan politik sosial dan yang lainnya juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan minggu depan nanti kita akan diskusi juga seperti biasa dengan tema-tema yang lain mungkin mulai di pukul 8.30 ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak sehat selalu, sukses selalu ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Nanti. Oh ya, mungkin sebelumnya kita foto dulu teman-teman. Agak lupa ya. Boleh yang mau open cam? Kita foto dulu. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kita foto dulu. 1, 2. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Semoga lancar menjalani ibadah puasa di tahun ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Izin live. Terima kasih Mbak Tiwi. Izin